Iya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMC menyapa. Sore ini kita dapat undangan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang saat ini kegiatannya berpadu dengan Majelis Taklim IWSS Kabupaten Kolaka. Dan lokasi kegiatan itu ada di Resto Tepoe. Ini adalah taman anggur yang didesain menjadi restoran atau menjadi warung makan, sehingga ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat buat rekan-rekan atau lembaga atau organisasi atau perkumpulan yang ada di Kabupaten Kolaka, jadikan sebagai alternatif untuk bersama keluarga anggota untuk datang menikmati suasana sambil membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan organisasi, perkumpulan atau lembaga. Demikian kita menuju ke arah pohon anggur di belakang. Kalau yang kita lihat ini menjadi salah satu titik restoran, tapi yang akan kita tuju adalah di ruang bagian belakang yang berbatasan dengan pinggir sawah di Balandete, Kabupaten Kolaka. Bagaimana kesan dan serunya berada di acara ini? Ayo kita lihat bersama. Kayaknya dengan semangat ini. Yang jawab salam saya hari ini masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah hadir dalam acara arisan IWSS putaran kedua pada hari Jumat. Semoga hari ini berkah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Langsung mungkin saja saya pada tujuan kami hari ini karena berburu waktu, yaitu susunan acara pengajian arisan IWSS Kabupaten Kolaka. Adapun susunan hari ini yaitu pembukaan yang dibuka oleh saya sendiri, pelaksana arisan yang kena bulan ini putaran pertama yaitu Ibu Rosbawati. Perkenalkan, saya sempat masih ada yang belum kenal. Dan ada beberapa teman saya hari ini yang kena arisan yaitu Ibu Salma dan Ibu Hasanti Hussein yang tidak sempat hadir, dan Ibu Haji Andi Batara, dan satu lagi saya sendiri. Langsung saja kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sepatah kata oleh Ketua Ibu USS Ibu Haji Marlina Abu ST. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua rahmat hidayah, baik
nikmat waktu dan nikmat kesehatan, terkhusus pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menjalankan salah satu kegiatan bulanan kita, yaitu arisan silaturahmi IWSS yang insya Allah nanti dirangkaikan dengan tausiah dari Bapak Ustaz. Tentunya ini bertujuan untuk menambah wawasan keislaman kita, sehingga apa yang kita lakukan, waktu yang tidak terbuang sia-sia, tapi ada ilmu yang kita dapatkan ketika kita di luar. Begitu juga dengan teman-teman yang bertugas pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, telah menjalankan tanggung jawabnya. Dan yang kita saksikan tadi mulai dari MC, nanti ada baca doa dan lain-lain. Di setiap kegiatan lot arisan yang mendapatkan arisan, mohon kiranya ibu-ibu yang mendapatkan arisan dapat bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu mulai dari MC, doa, dan menangani konsumsi. Tentunya ini untuk kebersamaan kita semua, dan tentunya ini untuk bagaimana caranya kita dapat belajar tampil. Kita di sini semua tidak ada yang lebih tahu, tapi sama-sama mau tahu. Begitu juga dengan saya, harus banyak belajar dari ibu-ibu. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ustaz yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, terima kasih, dan sekali lagi atas kegiatan memperingati 1 Muharram kemarin yang kita laksanakan, di mana Ibu Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, ibu-ibunya bekerja sama atau kita bersinergi dengan Majelis Taklim KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang dibawahi oleh bunda kita Ibu Haja Gahara. Terima kasih Bu, karena kemarin itu saya tidak ada di tempat pelaksanaan kegiatan terlaksana. Kita dapat ikut serta memeriahkan 1 Muharram. Kita tidak berharap lebih banyak, tapi banyak manfaat yang kita dapat, utamanya kebersamaan. Mungkin nanti akan dipaparkan lagi oleh Bu Gahara bagaimana kegiatan ini dapat terlaksana dan apa-apa saja yang ibu-ibu dapatkan, dan hadiah dan lain-lain. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu kemarin mendapat juga salah satu nomor, dan kita patut berbangga di antara banyaknya di Kabupaten Kolaka ini organisasi perempuan. Kita 3 atau 7 diantaranya ikut serta Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Majelis Taklim KKSS Kolaka. Tepuk tangan dong. Terima kasih, semoga kedepannya kita dapat memberikan kontribusi terbaik lagi untuk daerah yang kita cintai ini, dan terkhusus untuk organisasi yang kita banggakan ini. Demikian dari saya. Apabila ada yang salah dan hilaf dalam kegiatan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya saya mohon kepada Bunda Gahara selaku Ketua Majelis Taklim KKSS Kabupaten Kolaka untuk dapat memberikan wejangan apa dari kami. Tausiah dulu. Langsung saja kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sepatah kata oleh Ketua Ibu IWSS Ibu Haji Marlina Abu ST. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua rahmat hidayah, baik
nikmat waktu dan nikmat kesehatan, terkhusus pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menjalankan salah satu kegiatan bulanan kita, yaitu arisan silaturahmi USS yang insya Allah nanti dirangkaikan dengan tausiah dari Bapak Ustaz. Tentunya ini bertujuan untuk menambah wawasan keislaman kita, sehingga apa yang kita lakukan, waktu yang terbuang tidak terbuang sia-sia, tapi ada ilmu yang kita dapatkan ketika kita di luar. Begitu juga dengan teman-teman yang bertugas pada hari ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, telah menjalankan tanggung jawabnya. Dan yang kita saksikan tadi mulai dari MC, nanti ada baca doa dan lain-lain. Di setiap kegiatan lot arisan yang mendapatkan arisan, mohon kiranya ibu-ibu yang mendapatkan arisan dapat bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu mulai dari MC, doa, dan menangani konsumsi. Tentunya ini untuk kebersamaan kita semua, dan tentunya ini untuk bagaimana caranya kita dapat belajar tampil. Kita di sini semua tidak ada yang lebih tahu, tapi sama-sama mau tahu. Begitu juga dengan saya, harus banyak belajar dari ibu-ibu. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ustadz yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Kepada ibu-ibu yang hadir pada hari ini, terima kasih. Dan sekali lagi atas kegiatan memperingati 1 Muharram kemarin yang kita laksanakan, di mana Ibu Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, ibu-ibunya bekerja sama atau kita bersinergi dengan Majelis Taklim KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang dibawahi oleh bunda kita Ibu Haja Gahara. Terima kasih Bu, karena kemarin itu saya tidak ada di tempat pelaksanaan kegiatan terlaksana. Kita dapat ikut serta memeriahkan 1 Muharram. Kita tidak berharap lebih banyak, tapi banyak manfaat yang kita dapat, utamanya kebersamaan. Mungkin nanti akan dipaparkan lagi oleh Bu Gahara bagaimana kegiatan ini dapat terlaksana dan apa-apa saja yang ibu-ibu dapatkan, baik hadiah dan lain-lain. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu, kemarin mendapat juga salah satu nomor, dan kita patut berbangga di antara banyaknya di Kabupaten Kolaka ini organisasi perempuan. Kita 3 atau 7 diantaranya ikut serta Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Majelis Taklim KKSS Kolaka. Tepuk tangan dong. Terima kasih, semoga kedepannya kita dapat memberikan kontribusi terbaik lagi untuk daerah yang kita cintai ini, dan terkhusus untuk organisasi yang kita banggakan ini. Demikian dari saya. Apabila ada yang salah dan hilaf dalam kegiatan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya mohon kepada Bu Gahara selaku Ketua Majelis Taklim KKSS Kabupaten Kolaka untuk dapat memberikan wejangan apa dari kami. Ya dulu. Panjang lebar. Itulah tadi tausiah dari Ibu Ketua kita, Ibu Madlina. Kata sambutan dari Ibu Ketua USS. Baiklah, kita melangkah acara selanjutnya, yaitu tausiah oleh Bapak Ustaz Saleh Sutrisna. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu tausiah oleh Bapak Ustaz Saleh Sutrisna. Kepada Bapak kami persilahkan. Kabe bisa dimatikan dulu bluetoothnya. Baik, sebelum kita mulai ceramah kita hari ini, saya hanya sebentar mengantarkan. Jadi kita untuk berkahnya cara ini kita membuka dengan membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan berkenan. Sabiqil Muharram. Baik, saya juga berdiri. Ya, saya Al-Fatihah.
Ya coba duduk saja, duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, baik. Iya, berdiri. Selanjutnya sebelum kita mulai acara ini ada paket saya mau bagikan bagi ibu yang beruntung nanti ibu yang bagikan, tapi isinya pilihan ini. Biasa dia kalau Ustaz biasa datang ceramahkan dikasih amplop. Ini Ustaz yang bawa amplop. Luar biasa. Iya, bagi dan kita lihat. Iya, silakan. Dan yang tidak dapat amplop nanti terakhir juga masih ada amplop saya bawa. Tinggal saya ceramah sebentar, mungkin hanya 5 menit. Apalagi nanti ada uraian dari Ibunda Siti Bambara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Allah yang telah mengatur segala pergerakan manusia sehingga kita berada di tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya telah mempertemukan kita di titik terbaik menurut takdir Allah Subhanahu wa taala, karena bertemu dalam suasana arisan, ikatan silaturahmi dan ada tausiah, itu namanya titik terbaik menurut takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga hari ini yang Allah takdirkan berada di ruang-ruang hidup yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena sungguh apa yang kita lakukan hari ini adalah merupakan napak tilas kebiasaan baginda Rasulullah SAW kepada ibu-ibu di masanya, mengumpulkan ibu-ibu kemudian memberikan tausiah dan mencerahkan pikiran dan hati ini. Itulah yang kita lakukan hari ini. Baik ibu-ibu yang baru datang, dan apa yang akan kita sampaikan hari ini temanya kita ingin sesuaikan dengan amplop yang diedarkan tadi. Artinya amplop yang diedarkan tadi itu siapapun yang menerimanya itu yang akan baca isi amplopnya, atau yang ambil kalau awak sesuai isi. Silakan MC dikasih yang mendapatkan amplop tadi. Silakan. Supaya yang lain tidak penasaran apa isinya. Apa kayak itu? Ini pertanyaannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kami dari yang amplop yang kami terima itu bagaimana metode agar kita tidak lalai dalam sholat walau kita dalam keadaan sibuk dengan pekerjaan. Yang kedua, itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika salat dianggap sebagai ibadah yang mencegah perbuatan mungkar, lalu bagaimana dengan orang yang rajin salat tapi masih selalu saja lalai atau melakukan pelanggaran syariat? Yang ketiga,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 3, melaksanakan sholat dengan khusyuk itu menjadi kekuatan syariah. Bagaimana agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk? Iya, oke, baik. Itu tadi pertanyaan yang muncul dari jamaah. Jadi akhirnya jamaah yang menentukan materi tausiah kita pada hari ini. Saya ingin menjawab ketiga pertanyaan itu dengan sebuah narasi yang terdapat dalam histori atau sejarah kenabian Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan hormat saya kepada Ibu Ketua IWSS, Ibu Haja Malina Abu ST sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kolaka terpilih. Sekali lagi, dengan terpilihnya beliau adalah merupakan fungsi bahwa organisasi kita selama ini benar-benar jalan dengan efektif, bukan hanya gerakan moral, gerakan spiritual, tapi juga gerakan di mana nanti kita punya wakil untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan kita di pemerintahan. Selamat Ibu Haji atas capaiannya. Selanjutnya kita menyampaikan hormat kepada Ibu pribadi, Ibu Haja Siti Bahara yang selalu mendampingi kita. Sepertinya semua ruang-ruang majelis taklim ada beliau. Ya, saya sangat ada hal yang mungkin harus kita bertanya sama beliau. Sudah memasuki usia pensiun tapi tidak pernah pensiun dari acara-acara seperti ini. Masih sehat-sehat selalu dan kelihatannya memang masih akan sehat dan umur panjang. Ya, mudah-mudahan apa yang dialami oleh Ibu Haja, sehat dan umur panjang juga akan tertular ke kita semuanya. Sehat dan umur panjang. Pertama, tentang sholat. Ada orang yang sholat, bagaimana kita bisa tetap menjaga sholat dalam siklus kesibukan yang sedemikian sibuk. Belum kita sempat menyelesaikan pekerjaan yang lain, datang lagi agenda yang lain. Belum sempat diselesaikan, datang lagi acara yang lain. Hari ini saya yakin kita datang di sini tidak berarti karena kita sementara menganggur di rumah. Ada pekerjaan kita di rumah, tapi lagi-lagi kita datang di sini. Betul-betul kita membuktikan diri untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan hadir di majelis taklim seperti ini mendengarkan tausiah itu sebagai bentuk kita menginvestasikan waktu kita sebagai bekal kita di akhirat kelak. Karena itu kita tahu hari ini bagi orang yang sibuk kemudian tidak terpatri keimanan dan ketakwaan ada dalam dirinya, maka tentu sholat itu menjadi hal yang sangat ringan dan sangat mudah ditinggalkan. Karena pernah Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apakah yang paling ringan dan paling mudah dalam hidup manusia? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, yang paling mudah dan paling ringan dilakukan oleh manusia adalah meninggalkan sholat. Walaupun meninggalkan sholat itu akhirnya dianggap sebagai dosa yang paling besar dalam pandangan syariat. Karena itu sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan sebelum kita melakukan kesalahan, maka pintu taubat telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, bahkan luasnya sebesar langit dan bumi. Dan karenanya begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita sadar untuk tetap melaksanakan sholat, maka insya Allah sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lakukan dengan benar, maka kita akan lakukan dengan khusyuk. Dan kalau kita lakukan sholat dengan khusyuk, maka insya Allah sholat itu akan mengantarkan kita pada kaidah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya orang khusyuk dalam sholat kadang-kadang tidak dilihat dari gerakannya yang lembut, gerakannya yang lambat, atau yang dinikmati gerakannya. Tapi kadang-kadang sholat itu, apakah kita khusyuk dalam sholat, terlihat di luar sholat. Maka insya Allah kita bertekad untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dan kekhusyukan dalam sholat itu dia akan terpancar di dalam
kehidupan kita setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita semuanya dan kita bertaubat atas segala kelalaian yang pernah kita lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tubu 'alallahi taubatan nasuha. Maka taubat dengan sebenar-benarnya akan menghapuskan segala kelalaian yang ada, dan taubat itu menjadi titik awal kita memulai hidup yang lebih baik untuk kita semuanya. Inilah yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan sebagai kesimpulan ada lagi upload 3 mungkin yang dekat-dekat saja ibu tadi MC. Dalam upload ini ada kesempatan ceramah kita, nanti mungkin ibu-ibu saja yang simpulkan dari saya. Ya dibagi. Ya jangan lagi yang berulang. Mungkin ibu-ibu yang mau baca silahkan. Ya. Dipastikan dibagi baru kita mulai kesimpulan materi ini. Siapa nomor 1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adapun kesimpulan pertama pada ceramah di sore hari ini oleh Pak Ustaz, 1. Jangan membenci orang yang telah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kau alami, jangan membuatmu jahat, sebab hanya akan mengotori jiwamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan teruslah belajar untuk bersabar, ikhlas, tanpa ada dendam. Jadilah manusia yang pemaaf, sebab di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Nomor 2, selembar daun kecil sangatlah mustahil jika untuk menutupi bumi, tapi bila menempel di mata maka tertutuplah bumi. Jadi jika pikiran buruk menempel dalam hati, maka semua kebaikan tak akan terlihat. Terima kasih. Lanjut proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari ceramah Pak Ustaz pada hari ini tentang kekhususan dalam sholat, yaitu pertama, menegakkan sholat 5 kali sehari semalam, tidak serta-merta menjadikan orang yang saleh dan soleh. Itu baru menjadikan kita sebagai seorang muslimah. Jika kita tidak mengerjakan sholat, maka coba tanyakan pada diri sendiri, kita ini siapa. Kedua, jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban. Ketiga, jangan pernah melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Terima kasih. Insya Allah pertanyaan sungguh luar biasa. Masih ada? Siapa ibu? Siapa? Ibu ini lagi. Bisa ganti orangnya? Biar kita ibu terusnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Dua, jika langkah kita tidak bisa mengantarkan mendatangi sholat,
Lalu bagaimana kita mengharapkan langkah itu akan membawa kita ke surga? Ketiga, sungguh aneh telinga kita begitu sensitif saat mendengar bunyi nada dering HP, tapi seolah-olah tuli saat mendengar panggilan untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi semua pertanyaan. Ada 3 pertanyaan dari anggota DSS. Pertanyaannya sangat sungguh luar biasa. Masya Allah, semoga semua pertanyaannya bisa membawa kita ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustaz dijawab langsung. Jadi itu menjadi kesimpulan dan itulah yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa sambil kita menundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram karim wa azidi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas nikmat dan hidayah-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami hingga kami dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam suatu acara pengajian IWSS dirangkaikan dengan acara arisan rutin IWSS. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Salam, berkahilah umur kami, sehatkanlah jiwa raga kami, tambahkanlah ruh keimanan bagi kami, angkatlah penyakit kami, mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami, bahagiakanlah kami semua anggota IWSS dunia wal akhirat. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami. Terangilah hati kami dan pikiran kami dengan cahaya hidayah-Mu, agar setiap langkah kami selalu berada dalam ruangan ridho-Mu. Ya Allah, ya Mujib, ya Ghafur, kami sadar tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Tak sejangkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kelupaan dan kehinaan. Olehnya itu ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Hindarkanlah dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan persengketaan, serta terimalah doa kami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk banyak bacaan doa. Dan ada lagi tambahan dari Ibu Ketua Majelis Taklim kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ustaz yang membawakan tausiah pada sore hari ini, rekan-rekan yang kami hormati Ibu Ketua IWSS Kabupaten Kolaka, rekan-rekan pengurus IWSS Kabupaten Kolaka yang sama berbahagia. Saya hanya mau menyampaikan tentang pelaksanaan gerak jalan kemarin. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, supaya kalau ada masalah janganlah terlalu diributkan. Ya, menyaut satu dan lainnya semuanya. Jadi tidak usahlah ribut. Siapa yang menjadi tokoh di dalamnya itulah yang langsung dihubungi. Jangan berbalas-balasan di grup, sehingga perlu Ibu tahu ya Bu ya, berbicara di grup WhatsApp dengan berbicara langsung itu beda. Kalau kita berbicara di grup, misalnya kalau kita berbicara langsung, kenapa sehat kepada adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian kalau perlu, supaya kita bijak dalam ber-WhatsApp. Tidak usahlah kita menanggapi sesuatu hal yang bukan urusan kita. Ya itu ya salah satunya. Kalau saya orang serangan jantung dan bunga mak kemarin, karena saya tak tahu apa salahku. Bu, hati pokoknya bahasa di WhatsApp. Jadi ini sekedar sebagai orang tua. Sekali lagi, Bu, terus terang, saya masuk di WSS, saya tidak mau sebagai penasehat. Karena siapa menasehati? Saya mau membesarkan WSS bersama-sama. Ya. Karena saya ingin kita mendapatkan sumbangan 5 juta. Jadi 5 juta kali 25 orang mendapatkan 201 orang. Yang berbaris ya, yang berbaris. Ya, yang ikut baris mendapat 200.000 per orang. Jadi tinggal nanti kita berhubungan.